Halo, para traveler. Pernahkah kalian membayangkan sebuah pulau yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam yang memukau? Sri Lanka adalah jawabannya. Terletak di Samudra Hindia, pulau ini sering disebut sebagai Pulau Mutiara karena keindahannya yang tak tertandingi. Mari kita menjelajahi Sri Lanka bersama-sama. Kita akan mengunjungi kota-kota kuno yang penuh dengan sejarah. Kita juga akan menikmati keindahan alamnya, seperti pantai-pantai yang eksotis, kebun teh yang hijau subur, dan hutan hujan tropis yang misterius. Selain itu, kita akan merasakan keramahan penduduk setempat dan mencicipi kuliner khas Sri Lanka yang lezat. Sri Lanka memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Mari kita telusuri secara singkat perjalanan sejarahnya. Peradaban kuno telah berkembang di pulau ini sejak ribuan tahun lalu. Manusia paling awal di Sri Lanka ditemukan dari fosil manusia Balangoda yang diperkirakan hidup sekitar 34.000 tahun lalu. Sejak abad keempat sebelum Masehi, muncul kerajaan-kerajaan kuno seperti Anuradhapura dan Polonnaruwa. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat perkembangan agama Buddha di Sri Lanka. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mulai datang ke Sri Lanka dan menguasai wilayah-wilayah pesisir. Inggris akhirnya berhasil menguasai seluruh pulau pada abad ke-19 dan menjadikan Sri Lanka sebagai salah satu koloni pentingnya. Rakyat Sri Lanka melakukan perjuangan panjang untuk meraih kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1948, Sri Lanka akhirnya merdeka dan mengubah namanya dari Ceylon menjadi Sri Lanka. Negara ini diapit oleh Samudra Hindia dan memiliki letak geografis yang strategis. Secara lebih spesifik, Sri Lanka berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut, Maladewa di sebelah barat daya. Luas wilayahnya sekitar 65.610 km persegi. Sri Lanka menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Ini berarti terdapat pembagian kekuasaan antara presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta parlemen. Sri Lanka memiliki dua ibu kota. Sri Jayawardhanapura Kota. Ini adalah ibu kota resmi negara dan tempat kedudukan parlemen Sri Lanka. Kota ini terletak di pinggiran kota Colombo. Colombo. Meskipun bukan ibu kota resmi, Colombo adalah kota terbesar dan pusat bisnis utama di Sri Lanka. Kota ini sering disebut sebagai ibu kota negara karena sebagian besar aktivitas pemerintahan dan ekonomi berpusat di sini. Jumlah penduduknya saat ini sekitar 22 juta jiwa. Mata uang resmi yang digunakan di Sri Lanka adalah Rupiah Sri Lanka. Negara ini memiliki keragaman bahasa yang mencerminkan sejarah dan budaya yang kaya. Berikut adalah bahasa-bahasa utama yang digunakan. Bahasa Sinhala dan Tamil. Kedua bahasa ini merupakan bahasa resmi dan nasional di Sri Lanka. Bahasa Sinhala umumnya digunakan oleh etnis Sinhala, sedangkan bahasa Tamil digunakan oleh etnis Tamil, bahasa Inggris. Meskipun bukan bahasa asli, bahasa Inggris memiliki peran penting di Sri Lanka. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa persatuan berdasarkan konstitusi dan banyak digunakan dalam bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Negara ini memiliki keragaman agama yang kaya, mencerminkan sejarah dan budaya yang kompleks. Berikut beberapa di antaranya. Agama Buddha Theravada adalah agama mayoritas di Sri Lanka, dianut oleh sekitar 70% penduduk. Agama ini telah menjadi bagian integral dari identitas Sri Lanka sejak berabad-abad lalu. Banyak kuil Buddha yang indah dan megah tersebar di seluruh negeri. Agama Hindu, terutama dianut oleh etnis Tamil, yang merupakan kelompok minoritas terbesar di Sri Lanka. Kuil Hindu dengan arsitektur yang unik dapat ditemukan, terutama di wilayah utara dan timur negara. Islam. Umat Muslim di Sri Lanka sebagian besar adalah keturunan Arab dan Melayu. Mereka umumnya mengikuti aliran Sunni. Kristen. Umat Kristen di Sri Lanka terdiri dari berbagai denominasi, termasuk Katolik Roma dan Protestan. Negara ini menyimpan segudang fakta menarik yang membuatnya begitu istimewa. Berikut beberapa di antaranya. Teh Ceylon yang terkenal. Sri Lanka adalah salah satu penghasil teh terbaik di dunia. Teh Ceylon terkenal dengan kualitas dan rasanya yang khas. Gajah yang dilindungi. Negara ini memiliki populasi gajah liar yang cukup besar dan beberapa pusat rehabilitasi gajah yang terkenal. Kuil Gigi Suci. Kota Kandy menjadi terkenal karena kuil Gigi Suci Buddha, sebuah relik suci yang sangat dihormati oleh umat Buddha. Batu Permata.
Sri Lanka terkenal sebagai penghasil batu permata seperti safir, rubi, dan bulan sabit. Kereta api pegunungan. Perjalanan dengan kereta api pegunungan di Sri Lanka menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Masakan pedas. Masakan Sri Lanka dikenal dengan cita rasanya yang kaya dan pedas, dengan banyak penggunaan rempah-rempah. Ayurveda. Kedokteran tradisional Ayurveda sangat populer di Sri Lanka dan banyak wisatawan yang datang untuk menikmati perawatan Ayurveda. Festival Vesak yang meriah. Festival Vesak adalah perayaan keagamaan Buddha yang paling meriah di Sri Lanka, dirayakan dengan berbagai kegiatan budaya. Nelayan panggung, Stilt Fisherman. Salah satu pemandangan paling ikonik di Sri Lanka adalah nelayan yang memancing di atas tiang kayu. Teknik memancing tradisional ini sering ditemui di pantai selatan Sri Lanka, seperti di Koggala, Kathalua, dan Ahangama. Upacara pernikahan. Upacara pernikahan di Sri Lanka sangat berwarna dan penuh dengan tradisi. Pengantin wanita biasanya mengenakan gaun pengantin berwarna putih atau emas, sedangkan pengantin pria mengenakan pakaian tradisional. Di balik sejarahnya yang kaya dan beragam budaya, terdapat sisi terang Sri Lanka yang begitu memikat. Yuk, kita eksplorasi bersama. Keindahan alam yang memukau. Sri Lanka diberkahi dengan keindahan alam yang luar biasa. Mulai dari pantai pasir putih yang membentang luas, hingga pegunungan hijau yang menjulang tinggi. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis Sinharaja adalah rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik. Teh perkebunan. Perkebunan teh yang hijau membentang luas, menciptakan pemandangan yang sangat indah, terutama di kawasan Nuara Elia. Warisan budaya yang kaya. Negara ini memiliki warisan budaya yang sangat kaya, yang tercermin dalam arsitektur kuno, seni, dan tradisi masyarakatnya. Harga yang terjangkau. Dibandingkan dengan negara-negara wisata lainnya, biaya hidup di negara ini masih tergolong terjangkau, terutama untuk makanan dan akomodasi. Keamanan yang terjamin. Sri Lanka secara umum merupakan negara yang aman untuk dikunjungi. Namun, seperti di negara lain, tetap waspada dan ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Kemudahan akses. Sri Lanka memiliki koneksi penerbangan yang baik dengan banyak negara di dunia. Sisi gelap Sri Lanka. Meskipun memiliki keindahan alam dan budaya yang kaya, Sri Lanka juga menghadapi beberapa tantangan serius yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah krisis ekonomi. Beberapa tahun terakhir, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Hal ini menyebabkan inflasi tinggi, kekurangan bahan pokok, dan meningkatnya pengangguran. Krisis ini berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Perbedaan etnis dan agama. Konflik antara etnis Sinhala dan Tamil telah menjadi masalah berkepanjangan di Sri Lanka. Perbedaan agama dan etnis ini seringkali memicu ketegangan dan kekerasan. Perang saudara yang terjadi beberapa tahun lalu meninggalkan bekas luka mendalam bagi masyarakat. Kemiskinan. Meskipun sektor pariwisata berkembang pesat, kemiskinan masih menjadi masalah di beberapa daerah, terutama di pedesaan. Perdagangan manusia. Perdagangan manusia, terutama perdagangan anak, menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi. Kehidupan malam di sini juga cukup semarak, terutama di kota-kota besar seperti Colombo dan Kandy. Meskipun tidak sehirang beberapa kota metropolitan di dunia, Sri Lanka menawarkan pengalaman malam yang unik dan autentik. Colombo. Sebagai ibu kota, Colombo menawarkan berbagai pilihan hiburan malam, mulai dari bar mewah hingga klub malam yang semarak. Kandy. Selain kuil-kuilnya yang terkenal, Kandy juga memiliki beberapa bar dan restoran yang menarik. Gale. Kota bersejarah ini juga memiliki beberapa bar dan restoran yang menyajikan suasana yang lebih santai. Bar dan pub. Banyak bar dan pub yang menyajikan koktail lokal dan internasional, serta live music. Anda bisa bersantai sambil menikmati suasana malam yang menyenangkan. Setelah tadi kita bahas tentang kehidupan malam di Sri Lanka, belum lengkap rasanya kalau belum membahas tentang destinasi wisata yang ada di sana. Yuk, kita lihat sama-sama. Sigiriya. Pengalaman liburan di Sigiriya sangat unik dan memukau, karena lokasinya berada di sebuah kerajaan yang terletak di atas bukit batu yang megah.
Kerajaan Sigiriya dibangun di ketinggian 200 meter, memberikan kesempatan untuk menjelajahi sejarah sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tidak hanya sebagai destinasi liburan, Sigiriya juga terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Colombo, sebagai kota terbesar di Sri Lanka, Colombo memiliki daya tarik yang unik, terutama dalam hal arsitektur yang mencerminkan nuansa bangunan kerajaan Inggris. Pesona kota ini tidak hanya terletak pada keindahan arsitekturnya, tetapi juga pada suasana yang aman, membuatnya menjadi destinasi ramah bagi para wisatawan. Kandy. Mengunjungi Kandy pada bulan Agustus akan memberikan pengalaman tak terlupakan, terutama saat Festival Esala Prahera berlangsung. Festival ini merupakan acara tahunan yang khas di Kandy. Wisatawan dapat menyaksikan berbagai atraksi menarik dengan penari-penari berbakat dan gajah-gajah terlatih yang tampil memukau. Mendaki ke puncak Dialuma Falls. Air terjun tertinggi kedua di pulau, air terjun Dialuma merupakan tempat dengan keindahan alam yang memesona dan petualangan yang mengasyikan. Di bagian paling atas, terdapat rangkaian kolam yang mengarah ke tepi tebing. Pemandangan dari kolam sangat menakjubkan, dan Anda dipersilakan untuk berenang, pastikan Anda berhati-hati saat menjelajah dan melihat-lihat. Setelah Anda selesai di sini, lanjutkan ke sungai menuju serangkaian kolam yang lebih besar di mana Anda bisa berenang atau lompat tebing. Mendaki ke Puncak Adam. Pendakian ini memberikan pemandangan fenomenal, setimpal dengan usaha Anda. Dengan ketinggian 7.359 kaki, Puncak Adam adalah salah satu gunung tertinggi di negara ini. Gunung ini menjulang di atas perbukitan sekitarnya, berfungsi sebagai tengara alam terkemuka yang dianggap sakral dalam tradisi Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen setempat. Lokasi ini adalah tempat ziarah bagi banyak jamaah, sebagian besar pendaki memulai pendakian mereka di pagi hari untuk mencapai puncak tepat waktu untuk menyaksikan matahari terbit. Pendakiannya sendiri cukup menantang dan terdiri dari menaiki ribuan anak tangga, tetapi pemandangan yang menakjubkan pasti sepadan. Taman Nasional Kaudula adalah taman seluas hampir 7.000 hektar yang menampung 24 spesies mamalia dan 160 spesies burung yang berbeda. Ada banyak jenis reptil dan ikan di taman ini juga. Hewan paling populer di taman ini adalah gajah, yang jumlahnya lebih dari 200. Waktu terbaik untuk melihat gajah adalah selama bulan September dan Oktober ketika mereka berkumpul di sekitar waduk besar. Hewan lain yang bisa Anda lihat saat safari di Taman Nasional Kaudula adalah rusa, beruang slot, burung hantu, pelikan, dan kura-kura air tawar. Mirisa adalah surga bagi para peselancar. Ombaknya yang konsisten dan pantai yang landai menjadikannya tempat yang sempurna untuk belajar atau mengasah kemampuan berselancar. Selain itu, kamu juga bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di sini. Bentota adalah pantai yang lebih tenang dan cocok untuk bersantai. Pantai ini menawarkan berbagai macam akomodasi, mulai dari hotel mewah hingga guesthouse yang sederhana. Unawatuna adalah pantai yang lebih tenang dibandingkan Mirisa. Pantai ini dikelilingi oleh tebing karang dan menawarkan pemandangan bawah laut yang indah. Snorkeling dan diving adalah aktivitas yang populer di sini. Dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya, Sri Lanka akan memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Oke, sampai di sini pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.